episode 2 dibuka pas si Kakeru tuh lagi bantuin Anzu beres-beres. Tiba-tiba dia nanya, "To the point banget, kamu tidur sama Tetsuya ya?" Anzu kaget dong. Mukanya nggak bisa bohong. Nah, di sini Kakeru langsung ngasih lampu kuning. Dia bilang, "Hati-hati. Tetsuya tuh buaya darat. Dari dulu mainin cewek doang." Intinya Kakeru nggak mau Anzu jadi korban selanjutnya. Terus kita geser ke si Yuka. Pas si Yuka tahu ada sesuatu antara Tetsuya sama Anzu, dia akhirnya nekat nembak Tetsuya. Langsung. Tapi aduh bu, kasihan banget. Ditolaknya sadis. Tetsuya bilang dia nggak pacaran sama Anzu. Tapi dia nuduh Yuka cuma mau sama dia karena gengsi kalah saing sama Anzu. Terus pas Yuka nanya, "Anzu cuma mainan kamu doang kan?" Si Tetsuya enteng banget jawab, "Emangnya kenapa kalau iya? Mulutnya itu loh, minta dicabein." Akhirnya Yuka yang sakit hati langsung ngelabrak Anzu. Dia jujur kalau dia naksir Tetsuya, terus dia cepu, alias ngaduin omongan Tetsuya tadi ke Anzu. Tetsuya bilang, "Lo cuma mainan doang," kata Yuka. Hati Anzu langsung kretek patah dengar itu. Malamnya saking galaunya, dia nekat nyamperin apartemen Tetsuya, tapi nunggu di luar doang kedinginan. Padahal nih guys, aslinya si Tetsuya lagi di bar. Di sana ada cewek cantik yang caper natap Tetsuya dan Tetsuya bales tatapan itu. Selang pas Tetsuya pulang, kagetlah dia nemu Anzu udah menggigil di depan gedung. Awalnya ngomel-ngomel nyuruh pulang, tapi karena udah kemalaman, akhirnya Anzu disuruh masuk. Di dalam, Anzu ngeberaniin diri nanya soal kepastian hubungan mereka. Anzu juga nanya, apa benar Tetsuya itu tukang mainin cewek seperti yang dibilang Kakeru? Tapi dasar cowok cool. Tetsuya malah diam aja dan ninggalin Anzu buat mandi. Anzu jelas nggak mau kalah. Dia nekat nyusul Tetsuya ke kamar mandi. Di sanalah momen bapernya kejadian. Tetsuya akhirnya buka suara. Terus tiba-tiba nyium Anzu sambil bilang, "Aku nggak kayak gini ke semua cewek." Akhirnya Anzu yang udah kebawa perasaan pun bales ciuman itu, sambil minta Tetsuya buat jangan tidur sama cewek lain. Malam itu, mereka akhirnya ngabisin waktu berdua lagi dengan suasana yang lebih romantis. Tapi kebiasaan posesifnya, Tetsuya kumat. Dia nanya ke Anzu, dia itu udah diapain aja sama Kakeru. Pas Anzu jawab, cuma dicium doang. Tetsuya langsung cemburu buta dan bilang kalau dia bakal bikin Anzu lupa sama ciumannya Kakeru. Malam itu pun, ya kalian tahu lah ya kelanjutannya, hehe. Besok paginya, Anzu bangun dengan perasaan was-was. Mikirnya bakal ditinggal sendirian lagi kayak dulu. Ternyata Tetsuya masih ada di sana dan bahkan bikinin kopi buat dia. Manis banget kan? Tapi jangan keburu baper. Habis suasananya manis, Tetsuya langsung balik dingin. Dia nyuruh Anzu pulang kalau kopinya udah habis. Anzu sebel, buru-buru mau pergi. Tapi karena sambil emosi, dia malah nggak sengaja mecahin gelas kopi. Anzu langsung minta maaf dan pergi. Di momen itu, kelihatan sisi rapuhnya Tetsuya. Ternyata dia punya trauma ditinggalin orang. Jadi pas lihat Anzu kayak mau pergi, dia kesentil sama kejadian masa lalunya. Tapi Anzu nggak langsung cabut. Dia malah jongkok, beresin pecahan gelas, dan minta penyedot debu buat ngebersihin. Lanjut cut ke kantor. Anzu lembur sampai malam ngerjain tugas. Ternyata, Kakeru setia nungguin dia. Di sini Kakeru ngedrop kalimat yang bikin leleh. "Kalau kamu terluka dan aku masih ada di hatimu, tolong terima cintaku nanti." Dan ternyata, jeng-jeng, Tetsuya diam-diam ngedenger semua omongan itu. Fakta tambahannya, Kakeru sebelumnya dapat info dari pemilik bar kalau malam kemarin Tetsuya nolak cewek cantik yang ngedeketin dia. Padahal, biasanya Tetsuya buaya banget. Ini nunjukin kalau dia memang mulai berubah karena Anzu. Puncaknya di akhir episode, Tetsuya yang hatinya udah panas karena cemburu, langsung ngelabrak Anzu di kantor. Dia narik Anzu ke ruangan, nidurin dia, dan ngasih peringatan. Anzu nggak boleh pelukan atau ngobrol lagi sama Kakeru kalau dia mau sama Tetsuya. Pas suasananya lagi tegang-tegangnya dan Tetsuya nyium Anzu dengan brutal saking cemburunya. Tiba-tiba, ada pengumuman dari satpam yang lagi patroli nyari penyusup di lantai itu. Panik dong. Mereka akhirnya ngumpet di dalam lemari yang sempit. Dan ternyata, Kakeru juga ikutan ngumpet sama mereka di sana. Bayangin guys, di lemari sempit ada 2 cowok ganteng yang ngehimpit.